الفاتحة حضور المسلمين المواطن ونور العلم الأطفال الفاتحة حضور المسلمين العلم الأطفال آمين الفاتحة حضور المسلمين العلم الأطفال آمين الفاتحة حضور المسلمين آبائنا من جميع المسلمين الفاتحة حضور المسلمين الفاتحة حضور المسلمين. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan selepas wahdaniyat, yaitu keesaan Allah. Kemarin dibahas Allah itu esa fidzat was sifat wal af'al. Nah, ahadiyatul af'al nanti pasti akan ketemu pembahasan hukmu af'alil ibad wa ta'thirul mu'assirat, yang nanti nyambung pada sifat ilm, kemudian qadha dan qadar. Tapi kayaknya pembahasan malam ini cuma dua saja. Hukmu af'alil ibad dengan ta'thirul mu'assirat, tentang perbuatan seorang hamba. Sebetulnya bukan hanya seorang hamba, perbuatan semua makhluk, termasuk binatang. Dalam pembahasan af'alul ibad, perbuatan hamba, ada 3 mazhab yang paling populer. Ada 3 mazhab. Ada yang ekstrim kanan seperti biasa, ada yang ekstrim kiri, dan nanti mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab Ahlul Haq mesti nanti yang di tengah-tengah. Min baini farthin wa damin labanan khalisan saihul lisyaribin, istilahnya begitu. Antara darah dan letong, tengah-tengahnya ada susu yang segar. Nah, itu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu juga dalam hal af'alul ibad ini ada ekstrim kanan, pendapatnya Jabariyah. Kita jelaskan yang sesat-sesat dulu aja, nanti biar gampang, baru yang benar bagaimana. Pertama, pendapatnya Jabariyah, yang mengatakan bahwa seluruh perbuatan hamba adalah dari Allah semuanya. Hamba tidak memiliki pilihan apapun dan sedikit pun kecuali dari Allah. Jadi laisa lahu kasbun bal huwa majbur karisha al mu'allaqah fir rih yaklibuha kaifa syaa. Jadi hamba itu perbuatannya seperti bulu di tengah-tengah angin udara itu. Itu sedang wulu tipis, terombang-ambing sana kemari. Belas tidak punya pilihan. Tentu saja pendapat ini ditolak oleh mayoritas ulama. Lalu mengapa? Karena secara wakil, secara kenyataannya, secara realitanya, kita pun merasakan bahwa sebetulnya diri kita kan bisa milih. Bisa milih. Mama ini mau saya ambil, mau saya taruh, saya pengen tidur, saya pengen melek, saya pengen nikah atau enggak. Nyatanya yo milih sing ayu nek rabi. Berarti kan ada pilihan. Berarti ada pilihan. Jadi secara wakil, kemudian secara musyahadah ini tertolak. Tertolak dengan mudah. Manusia akan bisa merasakan sendiri bahwa dia punya pilihan, bukan seperti bulu yang terombang-ambing gitu. Ini pendapat Jabariyah. Kemudian yang ekstrim ke kiri, pendapatnya Mu'tazilah, bahwa al-abad yakhluqu af'ala nafsi al-ikhtiyariyah bi qudratin khalaqahullahu fihi. Hamba menciptakan perbuatan sendiri yang bersifat ikhtiyariyah. Berarti Mu'tazilah ini membagi perbuatan hamba menjadi 2. Ada ikhtiyariyah, ada ittirariyah. Ada perbuatan yang ittirari,
nggak bisa ditolak. Seperti kalau kita kedinginan terus greges, terus derdeg, apalagi. Terus kalau demam, demam, kepedesan ketika makan pedes, itu perkara-perkara yang ittirori. Kata Mu'tazilah, kalau ini ya jelas dari Allah semua. Adapun yang ikhtiari, yang manusia punya pilihan, kalau menurut Mu'tazilah, ini diciptakan hamba sendiri. Diciptakan hamba sendiri. Hamba atau kita sendiri untuk menciptakan perbuatan kita sendiri. Tetapi dari kekuasaan, dari kemampuan, dari kudrah yang diciptakan oleh Allah. Ya Allah menciptakan kekuatan, terus dengan kekuatan itu kita berjalan sendiri. Nah, ini macam jam tangan gitu kali ya. Kasih baterai, terus dia jalan sendiri. Tapi ya nggak mirip seperti itu. Allah menciptakan kekuatan, nah dengan kekuatan itu kita menciptakan, membuat perbuatan kita sendiri. Itu Mu'tazilah. Makanya Mu'tazilah dalam hal ini dianggap sesat. Tapi tidak sampai kafir. Kenapa sesat? Karena bertentangan dengan nas Al-Quran. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa saja yang kalian buat. Yakhluqullahu ma yasha' wa yakhtar. Allah menciptakan apa saja yang dia kehendaki, termasuk amal di sini. Tapi enggak dikatakan kafir. Kenapa? Karena masih ada nisbat Allahnya. Itu apa tadi? Kemampuan atau kekuatan yang diciptakan oleh Allah. Nah, yang benar bagaimana? Yang benar yang tengah-tengah. Artinya apa? Allah menciptakan semua perbuatan hambanya. Karena nas Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan memang perbuatan di alam semesta, sebagaimana kita bahas dalam sifat wahdan kemarin, adalah dari Allah. Kita harus yakini itu. Tapi hamba dikasih atau diberi pilihan atau ikhtiar. Dibeli hak pilih. Walaupun hak pilih itu sendiri juga dari Allah sebetulnya. Makanya definisi ikhtiar, ini kata para ulama agak rumit. Artinya begini, ikhtiar itu nggak bisa didefinisikan. Tapi hanya bisa dirasakan. Ini ikhtiar itu nggak perlu didefinisikan, tapi dirasakan. Coba kita rasakan. Kita ada nggak sih ikhtiar itu? Lu ada nyatanya tadi lo, bisa milih. Bisa milih. Bisa milih yang putih sama yang hitam, yang ngerti. Bisa milih es teh apa teh hangat. Walaupun nanti ujung-ujungnya kalau kita renungi, pilihan kita pun ujung-ujungnya sudah diatur juga oleh Allah. Nyatanya pilihan kita juga nggak semua ternyata bisa terlaksana. Pengennya putih oleh coklat, pengennya coklat oleh sing putih. Paham nggak? Nah, jadi semua diciptakan oleh Allah, tapi kita diberi ikhtiar. Jadi bukan seperti Jabariyah yang seperti bulu yang terombang-ambing, enggak. Kita diberi pilihan. Nah, atas pilihan inilah nanti kita akan diminta pertanggungjawabkan oleh Allah. Makanya istilah Ahlussunnah wal Jamaah ringkasnya, pahala kita yang kita dapatkan nanti di akhirat itu bimahdi fadlih, murni anugerah Allah. Karena apa? Yang ciptakan Allah. Yang ciptakan kita sholat, yang bikin kita mau ngaji, yang bikin kita mau beriman, ini Allah. Nah, kalau kita dihukum itu bimahli adli, murni keadilan Allah. Karena apa? Ya sing nglakoni kan kowe. Ya kowe sing ngrasakno enak ya kowe. Masuk gak gelem dihukum. Momo zina, sing enak sapa? Lah kan awakmu. Makanya langsung iso dadi alasan untuk dihukum. Makanya sebetulnya Ahlussunnah wal Jamaah sebetulnya ini lebih mirip. Kalau dibilang mirip, kan sebenarnya nggak ada tengah-tengah itu nggak ada. Masih ada condong-condong dikit. Lebih condong ke Jabariyah sebetulnya. Ada condong ke Jabariyah, ada mirip-miripnya. Hanya saja perbedaannya kalau Jabariyah tidak menetapkan ikhtiar. Hamba belas nggak ada ikhtiar. Nah, kalau Ahlussunnah wal Jamaah masih ada ikhtiar, ada pilihan yang bisa kita rasakan sendiri. Oke, itu af'alul abad. Kemudian sekarang membahas ta'thirul mu'athirat. Ini sangat-sangat mirip dengan yang pertama. Ta'thirul mu'athirat atau pengaruh atau efek dari
beberapa perkara yang memberikan efek. Atau bahasa orang sekarang hukum kausalitas, hukum sensitif. Api membakar, obat menyembuhkan, virus bikin mati atau nular, air apa dari atas ke bawah, apalagi contohnya mansego wareg, nguyuh lego dan lain sebagainya. Ini dibahas di pembahasan kalau dalam ilmu kalam ta'thirul mu'athirat. Api bisa membakar itu bagaimana? Dalam hal ini sebetulnya juga sama, ada 3 madhab besar. Walaupun nanti akan saya sebutkan sebagian Imam Bajuri, ditambah lagi 1 madhab. Tapi secara garis besar, ujung-ujungnya 3 madhab juga. Ada madhab ekstrim kiri, madhab tabi'i, madhab fisikawan ateis. Ada madhab yang ekstrim kanan, Mu'tazilah. Ada madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam Islam secara garis besar 3 itu. Sebetulnya ada madhab yang lain sebetulnya, yang kolot-kolot itu. Kayaknya di Islam kayaknya nggak ada, atau saya belum tahu. Madhab yang kuwolot, yang terlalu ekstrim kanan. Berarti sebetulnya kalau dirinci banyak sebetulnya madhabnya ini. Pertama yang sesat-sesat dulu aja. Yang sesat-sesat dulu. Yang paling sesat dulu, yang sampai kafir, yaitu madhab tabi'iyin, fisikawan yang ateis. Artinya begini, mereka mengatakan bahwa hubungan antara sabab dan musabbab, antara sabab dan musabbab, atau illah dan maklul istilah lainnya, ini hubungan yang pasti dan sababnya dzati. Tidak ada perkara lain atau bisa menjadikan perkara lain tanpa Allah. Gampangnya begini contohnya. Api membakar kertas dengan api itu sendiri tanpa Allah. Nasi mengenyangkan tanpa Allah. Apalagi obat menyembuhkan tanpa Allah. Ini mazhab tabi'in. Mazhab tabi'in. Sebagian fisikawan begini. Sebagian fisikawan begitu itu. Ya namanya air yang mengalir dari atas ke bawah, yaitu airnya memang begitu, itu sifat air. Sifat airnya begitu itu. Tanpa ada yang menjadikan dia bisa turun dari atas ke bawah dengan sendirinya. Ini la syakka fi kufrihi. Ini langsung kafir. Kemudian yang kedua, mazhab Mu'tazilah. Mazhab Mu'tazilah, sebenarnya enaknya nggih papan aku lali. Mazhab Mu'tazilah, api membakar dengan api itu sendiri. Tetapi dia punya kekuatan yang diciptakan oleh Allah. Jadi Allah menciptakan kekuatan dalam api. Nah, dengan kekuatan yang diciptakan Allah tadi, api tadi membakar. Api bisa membakar, tapi dari Allah. Paham ini ya? Nah, ini juga yang sering dibicarakan oleh Romoye dulu ya. Dalam mazhab kita yang semacam ini, keyakinan atau pandangan semacam ini enggak sampai kafir, tapi bodoh. Sesat dan bodoh. Api bisa membakar karena Allah. Nah, api bisa membakar dengan Allah. Kan begitu kan? Api enggak bisa membakar. Yang membakar adalah Allah. Ya betul. Api bisa membakar. Api bisa membakar karena dijadikan bisa membakar oleh Allah. Nah, ini bledru ini. Ini bledru. Nah, api berhajat pada Allah. Jadi seolah-olah itu api bisa membakar, tapi butuh kekuatan dari Allah. Ini jahil. Ini jahil. Tapi nggak kafir, nggak kafir. Sesat. Jadi kayak tadi, afalul abad tadi, hamba menciptakan perbuatannya sendiri dengan kemampuan atau berhajat kepada Allah. Paham ya? Kemudian mazhab Ahlussunnah wal Jamaah langsung aja. Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab yang hak. Asy'ariyah, Maturidiyah dan misalnya.
Apa itu? Yang menciptakan api itu Allah, yang menciptakan panasnya api itu Allah, yang menciptakan terbakarnya kertas itu Allah. Semuanya dari Allah. Yang menciptakan kenyang Allah, nasi itu yang menciptakan Allah, yang membuat kenyang itu Allah. Turunnya air ke bawah, hukum sains lah sekarang. Semua hukum sains kalau gitu. Itu semuanya dari Allah. Hanya saja Allah pertautkan, Allah ikatkan satu sebab dengan musababnya berkali-kali. Artinya begini, setiap Allah menciptakan api, Allah menciptakan panas. Ketika Allah ciptakan air, kemudian di ketinggian Allah ciptakan atau Allah turunkan itu air ke bawah. Allah ciptakan nasi, juga Allah ciptakan kenyangnya, rasa kenyang yang ada dalam perut kita. Hanya saja selalu berbarengan. Selalu berbarengan. Nah, karena ini selalu berbarengan, sehingga seakan-akan itu satu kepastian, padahal bukan kepastian. Kaitan ini namanya talazuman adiyan, kaitan yang bersifat adat, kebiasaan. Artinya sewaktu-waktu bisa saja tidak begitu itu. Paham nggak? Talazuman adiyan. Ini kaitan yang sifatnya kebiasaan, nggak pasti. Karena nanti ada mazhab keempat, mirip dengan kita. Allah ciptakan itu api, Allah ciptakan panas, Allah ciptakan terbakar. Hanya saja penciptaan Allah atas api, panas, dan terbakar ini bersifat ikatan yang akli, talazuman aklian. Artinya akal kita nggak menerima kalau api itu nggak panas. Akal kita nggak menerima kalau air itu tidak mengalir dari atas ke bawah. Akal kita nggak menerima kalau obat itu menyembuhkan. Nah, kalau yang keempat ini, kata Imam Bajuri masih tidak kafir juga, tapi jahil. Dan dikhawatirkan pendapat yang keempat ini menjerumus atau mendekatkan ke kekufuran. Karena nanti gampang mengingkari mukjizat para anbiya. Nabi Ibrahim dibakar, malah diadem. Tak iso. Api membakar itu memang dari Allah semua. Tapi Allah ikatkan secara akli. Akal nggak menerima kalau nanti khawatirnya gampang menolak karomatul aulia sama mukjizatul anbiya. Ini paling pas apa? Ini hubungan secara adat. Hubungan secara adat. Nah, terus ada pertanyaan di sini. Mengapa kok Allah bikin begitu itu? Mengapa kok Allah bikin api terus terbakar? Terus apa lagi? Obat menyembuhkan. Terus ngombe ngelu pil langsung waras. Luwe mangan langsung marek. Kok marek sesat hambane ya? Kan ada yang tanya begitu kan? Kenapa kok enggak Allah kadang-kadang mangan warak, kadang enggak warak? Minum obat kadang waras, kadang enggak waras. Kadang-kadang api itu membakar, kadang enggak membakar. Kenapa kok enggak begitu aja? Kan enak. Jadinya hamba itu yakin sama Allah semua. Yang pertama ya jelas itu ujian. Yang kedua justru itu menunjukkan kemuliaan Allah. Loh kok bisa? Nanti balik ke pembahasan dalil wujudnya Allah. Ada namanya burhanun nazm, atau burhanut tanasub. Dalil bahwa alam semesta itu sangat rapi. Perkara kalau rapi berarti ada yang merapikan. Perkara kok sempurna susunannya berarti mesti ada yang membuat. Nggak mungkin ada perkara yang susunannya sempurna, bagus, indah, kok nggak ada yang buat. Begitu juga Allah SWT itu memang mau memberikan satu keindahan, satu aturan yang indah di dunia ini. Akhirnya bisa jadi hukum sains itu. Itu justru apa? Menunjukkan kehebatan Allah. Kalau Allah malah acak-acakan, kadang panas, kadang enggak, kadang nyebutkan, kadang enggak, banyu, kadang enggak, kadang mudeng dewe, enggak ada aturan. Malah iki piye to pengiran kok model ngene. Enggak malah iki kebetulan. Paham nggih? Justru ketika Allah menciptakan dengan luar biasa, dengan ilmunya, dengan kudrah iradahnya yang luar biasa itu rapi, menunjukkan bahwa alam semesta ada yang ngatur, ada Tuhan yang maha agung, yang maha indah.
Nah, makanya istilahnya itu ada sunnatullahnya. Ada sunnatullahnya. Walaupun kita nggak boleh meyakini bahwa itu berjalan sendiri. Yang bermasalah itu berjalan sendiri. Makanya dalam Islam sangat salah dalam Asy'ariyah tentunya. Kalau dituduh, karena ada yang nuduh nih akhir-akhir ini, sebetulnya udah lama sih, kemarin agak rame lagi beberapa bulan yang lalu, bahwa Asy'ariyah itu membuat kemunduran. Dikiranya mazhab Asy'ariyah itu kayak mazhabnya orang Nasrani yang kolot, yang kata saya ada mazhab yang lainnya itu, yang mengatakan wis kuwabeh pokoknya Gusti Allah kuwabeh, kemudian Allah nggak punya aturan, bisa saja api itu panas, bisa dingin, terserah Allah semuanya. Lu nggak begitu, nggak gitu. Yang kita larang itu apa? Meyakini bahwa api dan panas itu pasti, tidak boleh tidak. Nah ini yang keliru di sini. Atau api panas itu tanpa Allah. Kalau kita meyakini api itu bisa panas, tapi semuanya diciptakan Allah, dan ini kaitan api dan panas itu hanya kaitan adian secara adat, nggak masalah. Nggak masalah. Jadi monggo saja belajar sains, monggo saja. Belajar kedokteran monggo. Bukan dilarang. Dan kata siapa kok zaman Asy'ari Islam nggak maju? Enggak. Kalau kita lihat kemunduran Islam bukan karena sains sama nggak sains. Justru ambruknya Islam itu kalau kita baca sejarah ya, kalau objektif, ketika Islam maju dalam hal begini-begini. Lu mundur kapan? Ketika umat takut mati dan ketika takut berjuang, nah nggak dakwah. Hanya dan hanya kan kembalinya. Nah, kembali ini neng dakwah ilallah. Loh, betul ini. Justru ketika umat itu maju dalam sains akhirnya diserang sama Tartar kan. Jadi sangat-sangat keliru kalau orang-orang Asy'ari yang dianggap sebagai majuan. Nah, yang objek itu bagaimana? Justru pendapat Asy'ari inilah yang bisa menggabungkan, menselaraskan antara agama, akidah, dan sains. Kan nggak bertentangan jadinya. Sains monggo, justru itu bukti dari apa? Kehebatan Allah. Makanya dalam Islam itu yang nggak boleh itu illah dzatiyah atau sabab dzati. Itu tadi panas tanpa Allah. Kausalitas yang begitu itu yang ditolak. Nah, kalau para ulama bikinnya istilahnya apa Kak? Kayak Imam Ramadan Buti itu. Al-asbab al-ja'liyah atau al-ilal al-ja'liyah yang paling pas itu. Apa maksudnya? Ilat, sebab atau kausalitas yang diciptakan oleh Allah. Nah, paling enak begitu itu. Jadi kita nggak menolak ilah atau sebab. Kita nggak menolak kausalitas hukum sebab enggak. Yang kita tolak itu ketika sains disingkirkan dari agama, singkirkan dari Tuhan, ini kita tolak. Paham? Dan kalau kita lihat, kalau kita baca, kan kadang-kadang orang liberal mewakili itu, kayak Sumanto Qurtubi ya. Gara-gara Islam ini terlalu mendalam Islamnya, akhirnya mundur dari kemajuan. Kata siapa? Kalau kita lihat, rata-rata yang pakar-pakar sains itu orang agamawan. Walaupun bukan Islam ya, artinya bertuhan. Jadi kata siapa? Sains sama Tuhan itu bukan perkara yang bertentangan. Penemu-penemu rata-rata bertuhan. Entah Islam atau Yahudi atau Nasrani. Orang ateis yang jadi penemu itu dikit. Artinya orang-orang yang bilang, jangan terlalu islami, jangan terlalu agamis. Kok marahi gak pinter, marahi gak seru, jadi sopo. Justru kalau kita teliti orang yang suka ngomong gitu, lha kowe lho wis keagamawan ya gak sainitis sendiri penemuanmu. Wis saya ngoceh tok. Ya Sumanto Qurtubi lho. Agamawan yo gak pati, wong ateis, rada-rada ateis. Gayanya Islam. Penemuan juga enggak ada. Dia ada Bibi. Senin Kamis Istiqomah, agamis, penemuannya oke. Ya, jadi jangan terlalu maru ya juga, orang terlalu agamis jadi kayak goblok. Lu enggak. Justru itu malah menyemangatkan dia untuk neliti ciptaan Allah yang luar biasa ini. Kan banyak orang yang dapat inspirasi, dapat apa? Kekuatan, kesemangatan ya gara-gara agama. Jadi omong kosong itu yang mempertentangkan antara sains dan agama, dan ketuhanan enggak. Justru adanya hukum-hukum semacam itu menunjukkan kalau alam itu ada penciptanya, krono ada apa? Kerapian tadi, ada keindahan, ada kesesuaian antara satu perkara dengan perkara yang lain, ada tanasuk istilahnya itu. Paham ya? Nah, terus kalau kita katakan obat menyembuhkan, boleh nggak?
Boleh ya? Boleh, tapi majazan. Ala sabilil majaz. Jadi boleh saja sebetulnya. Api membakar. Boleh, tapi majaz. Itu kita tadi nyalakan tadi yang mudzakarah tadi. Masalahnya gini loh, yang mudzakarah itu kan forumnya iman yakin. Forumnya iman yakin. Nek forum enggak iman yakin, cuma obat aku ngeluh ben ndang waras. Enggak masalah. Majaz. Lah judulnya mudzakarah iman yakin. Lah marono yakin tekan ndi. Loh, iki majaz, nek majaz aja ning nggon majelis ngono, ngomongnya majelis ngopi ta majelis apa. Karena dia mengklaim itu majelis iman yakin, ya kudu betul-betul akidah 100%. Tapi kalau keseharian sehari-hari ya nggak apa-apa. Itu obat enggak ngeluh. Ojo cekel gini kok panas lho. Ora kok akidah ngene ndi. Akidah ngene. Maksudnya majas, majas kabeh Gusti Allah sing marai panas Gusti Allah. Sing ngongkon ora ning kono ya Gusti Allah juga la dzarara wala dirar. Makanya akidah syariah semua dijalankan langkuk dadine bener. Nggih. Paham enggak? Cukup ya. Subhanallah.